Perkenalkan, nama saya Bilqis Asilia Yasmin Haurani dengan akhiran NPM 366. Perkenalkan, nama saya Erda Malia Iftumarata dengan nomor NPM 240130194. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra dengan NPM 240130100421. Dan saya Teresia Mjasubuan dengan NPM akhiran 360. Perkenalkan, nama saya Ruth Marta Marcelina Nenggolan dengan NPM 24013010310. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya KJ Siagian dengan nomor NPM terakhir 293. Oke, yang pertama saya bakal jelasin tentang deskripsi kegiatan, di mana sistem akuntansi persediaan ini bertujuan untuk mencatat mutasi dari setiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Jadi pergerakan daripada barang-barang yang ada di gudang itu, baik dia masuk, keluar, atau bagaimanapun itu, dia itu dicatatkan di dalam sistem akuntansi persediaan. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, kemudian sistem retur penjualan, kemudian sistem pembelian, sistem retur pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi. Oke, kemudian saya bakal bahas tentang deskripsi jenis dan jenis persediaan itu dan prosedurnya, di mana yang pertama itu ada yang namanya persediaan produk jadi, di mana persediaan ini mencakup produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Dan transaksinya itu mencakup pertama itu produk selesai diproduksi, yang itu sistem dan prosedurnya itu adalah dilakukan pencatatan harga pokok produk atau HPP yang jadi untuk menilai nilai persediaan akhir, kemudian penjualan produk, di mana sistem dan prosedurnya itu pencatatan harga pokok dari produk jadi yang terjual untuk menentukan laba kotor dan mengurangi persediaan. Kemudian retur penjualan, di mana retur penjualan ini sistem dan prosedurnya itu dilakukan pencatatan kembali atas produk yang dikembalikan sehingga menambah persediaan dan mengurangi penjualan. Kemudian penghitungan fisik persediaan, di mana sistem dan prosedurnya ini itu berkaitan tentang pemeriksaan fisik terhadap jumlah persediaan di gudang yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan catatan dan kenyataan. Kemudian yang kedua itu adalah persediaan produk dalam proses, di mana ini adalah produk yang sedang berada dalam tahap produksi dan belum menjadi produk jadi. Jadi dia tuh ada 3, yaitu produk selesai diproduksi, yang dimana sistem dan prosedurnya itu persediaan dalam proses dikurangi dan dialihkan ke akun persediaan produk jadi. Kemudian penyesuaian atau readjustment, di mana dia sistem prosedurnya itu jika terjadi kesalahan dalam pencatatan atau perubahan kondisi, dilakukan penyesuaian nilai persediaan dalam proses. Kemudian itu penghitungan fisik dan persediaan, di mana sistem dan prosedurnya itu seperti persediaan lainnya, dilakukan pemeriksaan fisik yang secara berkala. Kemudian yang ketiga itu ada persediaan bahan baku, di mana ini persediaan yang mencakup bahan untuk membuat atau bahan yang terlibat dalam proses produksi langsung, di mana dia itu mencakup transaksi pembelian bahan baku, yaitu sistem prosedurnya itu pencatatan harga pokok bahan yang dibeli termasuk biaya pengiriman ataupun biaya-biaya lain yang berkaitan. Kemudian retur pembelian, di mana ini tuh sistem prosedurnya ini dicatat tentang pengurangan harga pokok akibat pengembalian ke pemasok, kemudian pemakaian barang gudang, di mana sistem dan prosedurnya ini dicatat sebagai biaya bahan baku dan dilakukan saat barang dikeluarkan dari gudang untuk diproduksi. Kemudian pengembalian barang gudang, di mana sistem dan prosedurnya bila barang tidak digunakan dikembalikan dan dicatat kembali sebagai persediaan di gudang. Kemudian perhitungan fisik persediaan, seperti biasa ini untuk memastikan kesesuaian antara catatan akuntansi dengan yang real adanya atau memang benar adanya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah persediaan bahan penolong, di mana persediaan ini mencakup bahan yang digunakan untuk proses produksi, di mana dia tidak secara langsung terlibat untuk membentuk produk akhir, tapi bukan seperti bahan baku, tapi dia ini bahan yang harus ada, tetap ada, tapi dia nggak secara langsung untuk prosedur dalam proses pembuatan. Contohnya seperti paku, dia tuh nggak langsung serta-merta, contohnya dalam sebuah meja yang jadi bahan baku utamanya itu
dia itu adalah kayu, tapi yang jadi bahan-bahan penolong seperti catnya, cat mewarnai atau cat untuk mengkilapkan dan lain-lainnya. Transaksi dan prosedur yang terkait itu ada, yaitu pertama pembelian, di mana ini prosedurnya ini mencatatkan harga pokok bahan penolong yang dibeli untuk menambah persediaan. Kemudian retur, dia mengurangi persediaan dan mencatatkan kembali ke pemasok. Kemudian pemakaian barang gudang ini dicatat sebagai biaya overhead pabrik sebenarnya, jadi dia tidak masuk ke produk langsung. Kemudian pengembalian barang gudang ini pencatatan ulang sebagai tambahan persediaan bahan penolong. Kemudian perhitungan fisik persediaan seperti yang tadi biasa, mencek kesesuaian antara yang ada di gudang dengan yang dicatatkan di catatan akuntansi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu adalah persediaan perlengkapan pabrik dan suku cadang. Jadi jenis ini meliputi alat bantu produksi, perlengkapan kantor, ataupun komponen cadangan mesin, di mana biasanya tidak dikonsumsi langsung seperti bahan baku, tapi dibutuhkan untuk mendukung operasional. Jadi transaksi yang atau prosedur yang terkait itu pertama itu pembelian, di mana transaksi prosedurnya itu mencakup pencatatan harga pokok perlengkapan atau suku cadang yang dibeli. Kemudian retur pembelian, ini adalah prosedurnya pengurangan nilai persediaan atas barang yang dikembalikan ke pemasok. Terus kemudian pemakaian barang gudang dicatat sebagai biaya tergantung fungsinya. Ada yang jadi overhead pabrik, ada yang jadi beban administrasi dan umum, dan ada beban pemasaran. Kemudian pengembalian barang gudang, di mana prosedurnya ini adalah penambahan nilai persediaan atas barang yang tidak jadi dipakai. Dan yang terakhir itu adalah penghitungan fisik persediaan, memastikan antara yang memang benar adanya di gudang dengan yang dicatatkan di catatan akuntansi. Oke, kemudian aku bakal bahas tentang metode pencatatan persediaan, di mana ada 2 metode yang udah kita pelajari di pengantar akuntansi dan juga sekarang kita bakal bahas ulang, yaitu metode mutasi persediaan atau yang biasa dikenal dengan perpetual inventory method, di mana ini adalah mencatatkan transaksi secara langsung ke kartu persediaan. Jadi setelah ada transaksi, dia langsung dicatatkan. Kemudian metode persediaan fisik atau yang biasa dikenal dengan physical inventory method, di mana ini adalah persediaan momen ketika pencatatan dilakukan ketika persediaan saat pengecekan dilakukan. Jadi dia dilakukan secara berkala, di mana setelah dicek baru dia dicatatkan bagaimana keadaan realnya. Berbeda tadi dengan yang perpetual, dia langsung mencatatkan keluar masuknya barang itu langsung dicatatkan. Kalau untuk yang persediaan fisik atau physical inventory method, dia dicatatkan di waktu yang sudah ditentukan berkala, dan dia bakal dicatatkan sesuai dengan berapa yang dicek. Kemudian ada prosedur pencatatan produk jadi. Yang pertama adalah deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebit ke dalam akun persediaan produk jadi dan dikredit ke dalam akun barang dalam proses. Untuk dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi, yang pertama ada kartu gudang, yang kedua ada kartu persediaan, dan yang ketiga ada jurnal umum. Kemudian untuk bagian alir dokumen prosedur pencatatan produk jadi, yaitu pencatatan harga pokok produk jadi dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk jadi dan mengkredit akun barang dalam proses. Selain itu, kartu gudang yang diselenggarakan di fungsi gudang diisi dengan tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang disimpan di gudang. Pada bagian alir tersebut terlihat tambahan produk jadi yang dikirim oleh fungsi produksi ke fungsi gudang dicatat oleh bagian gudang di dalam kartu gudang berdasarkan laporan produk selesai yang diterima oleh bagian gudang dari bagian produksi. Harga pokok produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang dicatat oleh bagian kartu persediaan dan bagian jurnal.
Pencatatan harga pokok produk jadi dilakukan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan laporan produk selesai yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian produksi. Nah, berdasarkan laporan produk selesai tersebut, bagian kartu persediaan menghitung harga pokok produk selesai berdasarkan data biaya produksi yang telah dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Kemudian total harga pokok produk ini dipakai sebagai dasar untuk membuat bukti memorial yang merupakan dokumen sumber bagi bagian kartu persediaan untuk mencatat harga pokok produk selesai dalam kartu persediaan. Kemudian bagian jurnal mencatat harga pokok produk jadi di dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kartu harga pokok dan laporan produk selesai. Kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Untuk deskripsi prosedurnya, prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan selain prosedur lainnya seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Untuk dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Nah, surat order pengiriman diterima oleh bagian gudang dari bagian order penjualan. Setelah bagian gudang mengisi surat order pengiriman tersebut dengan kuantitas produk jadi yang diserahkan kepada bagian pengiriman atas dasar surat order pengiriman tersebut, bagian gudang mencatat kuantitas yang diserahkan ke bagian pengiriman dalam kartu gudang. Kemudian harga pokok produk jadi yang dijual dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan atas dasar tembusan faktur yang diterima oleh bagian tersebut dari bagian penagihan. Kemudian untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual adalah yang pertama kartu gudang, yang kedua kartu persediaan, dan yang ketiga jurnal umum. Nah, dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, kartu gudang berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan produk jadi karena transaksi penjualan. Sedangkan kartu persediaan berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi yang dijual. Kemudian untuk jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal harga pokok produk jadi yang dijual untuk diposting ke dalam akun kontrol persediaan produk jadi. Lalu untuk bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Nah, bagian alir dokumen tersebut menggambarkan prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Prosedur tersebut merupakan ukilan salah satu prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit. Nah, pada bagian alir tersebut terlihat bagian kartu persediaan secara periodik membuat rekapitulasi harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu berdasarkan data yang direkam dalam kartu persediaan. Nah, total harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu yang dicantumkan dalam rekapitulasi beban pokok penjualan dan dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial dilampiri dengan rekapitulasi beban pokok penjualan, bagian jurnal mencatat harga pokok produk yang dijual ke dalam jurnal umum. Dengan jurnal, beban pokok penjualan pada debit dan persediaan produk jadi pada kredit. Nah, kemudian ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Untuk deskripsi prosedurnya, jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan memengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Nah, prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualan. Kemudian untuk dokumen digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerima barang dan memo kredit. Nah, laporan penerima barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima oleh pembeli ke dalam kartu gudang. Kemudian memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan untuk bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Kemudian untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah yang pertama kartu gudang, yang kedua kartu persediaan, yang ketiga jurnal umum atau jurnal retul penjualan jika perusahaan menggunakan jurnal khusus. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai
Bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Nah, jadi dalam pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli dilakukan dengan mendebit akun persediaan produk jadi dan juga mengkredit akun beban pokok penjualan. Nah, kartu gudang yang diselenggarakan di fungsi gudang diisi dengan tambahan kuantitas persediaan produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Nah, harga pokok produk jadi yang diterima kembali oleh bagian gudang dari pembeli dicatat oleh bagian kartu persediaan dan bagian jurnal. Pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima dari pembeli dilakukan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan memo kredit yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian penerimaan melalui bagian piutang. Jadi berdasarkan memo kredit tersebut, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok produk jadi yang diterima kembali berdasarkan data harga pokok per unit yang tercantum dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Nah, total harga pokok persediaan dicantumkan di dalam buku memorial dan juga dipakai oleh bagian kartu persediaan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan ke kartu persediaan. Selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Jadi subbab yang pertama ada deskripsi prosedur. Nah, jadi pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Nah, pencatatan persediaan produk dalam proses dicatat dalam jurnal umum dengan jurnalnya. Di bagian debit dilakukan pencatatan persediaan produk dalam proses dan di bagian kredit ada akun barang dalam proses. Nah, jadi pada awal periode akuntansi berikutnya dibuat jurnal penyesuaian kembali untuk membalik jurnal pencatatan persediaan produk dalam proses yang dilakukan pada akhir periode tersebut. Jurnal penyesuaian kembalinya itu dicatat dengan pada bagian debitnya itu ada akun barang dalam proses dan pada bagian kreditnya ada persediaan produk dalam proses. Nah, untuk subbab yang kedua yaitu dokumen. Jadi dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Nah, bukti memorial ini tuh dilampiri dengan laporan produk dalam proses yang digunakan untuk mencatat jurnal tambahan harga pokok persediaan produk dalam proses dalam jurnal umum. Nah, bukti memorial ini juga digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat readjustment persediaan harga pokok produk dalam proses. Nah, selanjutnya yaitu bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk dalam proses. Nah, jadi di sini ada kami tampilkan bagan alirnya. Jadi pada gambar bagan alir itu tersebut terlihat bagian kartu persediaan melakukan penghitungan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk. Nah, laporan produk dalam proses yang diterima oleh bagian kartu persediaan dari bagian produk berisi tentang informasi kuantitas produk dalam proses dan juga taksiran tingkat penyelesaian produk dalam proses yang ada di fungsi produksi pada akhir periode akuntansi. Jadi data harga persediaan produk dalam proses ini digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk membuat dua macam bukti memorial. Yang pertama adalah bukti memorial pertama yang digunakan untuk mencatat besarnya biaya overhead pabrik yang diperhitungkan ke dalam harga pokok produk dalam proses berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Dan yang kedua adalah bukti memorial yang digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Jadi yang pertama adalah deskripsi prosedur. Nah, jadi prosedur ini tuh merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Nah, dalam prosedur ini tuh yang dicatat hanya harga pokok persediaan yang dibeli. Lalu ada dokumen. Nah, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli ini adalah laporan penerimaan barang. Nah, laporan penerimaan barang ini digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Nah, bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan juga faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Nah, bukti kas keluar juga dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan juga harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Kemudian ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Nah, jadi bagian utang
membuat bukti kas keluar sebagai dokumen sumber pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli berdasarkan dokumen pendukung, surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian, laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan, dan juga faktur dari pemasok yang diterima dari pemasok melalui bagian pembelian. Selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Deskripsi prosedur. Jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan memengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh pembagian gudang dan mengurangi kuantitas harga pokok persediaan yang dicatat oleh bian kartu persediaan. Lalu dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan HPP yang dikembalikan kepada pemasok adalah laporan pengiriman barang dan memo debit. Selanjutnya, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi. Dokumen yang digunakan adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti ini dipakai oleh bagian gudang untuk mencatat pengurangan persediaan karena pemakaian intern. Bukti ini digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya kuantitas dan harga pokok persediaan karena pemakaian intern. Lalu selanjutnya, prosedur pengembalian barang gudang. Deskripsi prosedur. Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai pabrik pada debit, lalu persediaan suku cadang, barang dalam proses bahan baku, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran pada kredit. Lalu selanjutnya dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Dokumen ini juga dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan, untuk mencatat berkurangnya biaya ke dalam kartu biaya, dan untuk mencatat pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal umum. Lalu yang selanjutnya yaitu sistem penghitungan fisik persediaan. Nah, sistem ini itu digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya nanti akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan juga pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai kendala catatan persediaan yang diselenggarakannya, dan juga untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Nah, untuk dokumen yang digunakan dalam sistem ini, yang pertama itu ada kartu penghitungan fisik. Nah, kartu ini itu digunakan untuk merekam hasil penghitungan fisik persediaan. Lalu yang kedua ada daftar hasil penghitungan fisik. Nah, daftar hasil penghitungan fisik ini itu nantinya digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik. Lalu yang ketiga ada bukti memorial. Dokumen ini itu digunakan untuk membukukan penyesuaian akun persediaan sebagai akibat dari penghitungan fisik ke dalam jurnal umum. Lalu yang selanjutnya ada pun catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penghitungan fisik persediaan ini ada 3. Yang pertama itu ada kartu persediaan. Nah, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan atau kuantitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan oleh bagian kartu persediaan berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaannya. Lalu yang kedua ada kartu gudang. Catatan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan, yaitu kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaannya. Lalu yang ketiga ada jurnal umum yang digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan saldo menurut penghitungan fisik.
Lalu yang selanjutnya ada fungsi yang terkait. Nah, fungsi ini itu untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan yang umumnya bersifat sementara. Nah, yang pertama itu ada panitia penghitungan fisik persediaan. Panitia ini itu terdiri dari pemegang kartu perhitungan fisik, lalu ada penghitung dan juga pengecek. Nah, untuk panitia penghitung ini itu mereka itu berfungsi untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan dan juga menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Lalu yang kedua ada fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi ini tuh bertanggung jawab untuk yang pertama itu untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung dalam daftar hasil perhitungan fisik. Lalu yang kedua itu mengkalikan kuantitas dan juga harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik. Lalu mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik. Selanjutnya mereka melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu mereka membuat bukti memorialnya untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Lalu yang ketiga ada fungsi gudang. Nah, fungsi ini itu bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaannya. Kemudian saya akan menjelaskan jaringan prosedur yang membentuk sistem perhitungan fisik persediaan. Ada 4 macam prosedur. Yang pertama, prosedur perhitungan fisik. Dalam prosedur ini, setiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh perhitungan dan pengecekan secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu perhitungan fisik. Kemudian prosedur yang kedua, prosedur kompilasi. Dalam prosedur ini, pemegang kartu perhitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik, serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik ke dalam daftar perhitungan fisik. Prosedur ketiga, prosedur penentuan harga pokok persediaan. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan serta mengkalikan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil perhitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang dihitung. Prosedur yang keempat, yang terakhir, prosedur penyesuaian. Dalam prosedur ini, bagian kartu persediaan melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil perhitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula, bagian gudang melakukan penyesuaian terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang. Kemudian saya akan menjelaskan unsur pengendalian internal. Yang pertama, ada organisasi dalam perhitungan fisik persediaan. Organisasi ini ada 2 macam. Perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Yang kedua, tujuan organisasi ini, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntan persediaan. Karena karyawan kedua fungsi inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Kemudian unsur pengendalian internal yang berbentuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Ada 5 fungsi. Fungsi yang pertama, daftar hasil perhitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia penghitungan fisik persediaan. Yang kedua, daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia perhitungan fisik persediaan. Yang ketiga, pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik.
Yang keempat, harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Yang terakhir, penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik. Unsur pengendalian internal yang terakhir yaitu praktik yang sehat. Banyak fungsinya, yang ada 4 fungsi. Yang pertama, kartu perhitungan fisik bernomor unit tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu perhitungan fisik. Nah, untuk menghindari tidak dicatatnya hasil perhitungan fisik persediaan, dokumen yang dipakai sebagai alat untuk merekam hasil perhitungan fisik harus bernomor urut tercetak dan pemakaian nomor urut tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemegang kartu perhitungan fisik. Fungsi yang kedua, penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Untuk menjamin ketelitian perhitungan fisik persediaan, perhitungan tiap jenis persediaan harus dilakukan 2 kali. Perhitungan pertama dilakukan oleh penghitung dan hasilnya akan direkam dalam kartu penghitungan fisik bagian ketiga. Hasil penghitungan ini kemudian dicek kebenarannya oleh pengecek dengan cara melakukan penghitungan kedua secara independen. Hasil penghitungan kedua ini direkam dalam kartu penghitungan fisik bagian 2. Fungsi keempat, kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu perhitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Kartu perhitungan fisik bagian kedua merupakan dokumen sumber bagi pencatatan dalam daftar hasil penghitungan fisik. Untuk menjamin ketelitian dokumen sumber tersebut, kartu penghitungan fisik bagian kedua harus dicocokkan dengan kartu penghitungan fisik bagian ketiga oleh pihak yang bebas dari kegiatan penghitungan fisik. Fungsi terakhir, peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Di antara persediaan yang dihitung, ada jenis persediaan yang mudah dihitung dengan cara yang sederhana, misalnya suku cadang mesin. Ada pula persediaan yang memerlukan alat tertentu dan metode tertentu untuk menghitung kuantitasnya, misalnya bahan bakar yang ada tangki dan semen curah yang ada di silo.